Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran Lanjutan yang beranggotakan Ade Gifari, Dede Suherman, Kiki Sri Rezeki, Lydia Saravega, dan Siti Solihat. Di sini kami akan memaparkan materi yang bertemakan pertama, mengembangkan dan mengolah iklan. Kedua, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Ketiga, promosi penjualan. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat pemasaran langsung. Langsung saja ke pemateri pertama akan dijelaskan oleh saudara Adi Gifari. Mengembangkan dan mengolah iklan. Periklanan, keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyampaian iklan. Keputusan utama dalam manajemen iklan. 1. Penetapan tujuan periklanan. 2. Menetapkan anggaran periklanan. Kita bagi menjadi A. Anggaran presentasi penjualan. B. Metode tujuan dan tugas. C. Metode penyamaan dengan pesaing. D. Metode dengan kemampuan. 3. Menentukan pesan iklan. Terbagi menjadi 3. A. Pemunculan gagasan pesan. B. Evaluasi dan pemilihan pesan. C. Pelaksanaan pesan. 4. Memilih media periklanan. 5. Mengevaluasi periklanan. Terbagi menjadi 2. A. Mengukur pengaruh komunikasi. B. Mengukur pengaruh penjualan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kiki Sri Rezeki. Mengelola iklan. 1. Uji coba atau pretesting iklan. Pengujian ini dilakukan untuk menilai naskah iklan yang terpilih. Pengujian tertuju pada wacana naskah serta kelengkapan iklannya dengan cara meminta para konsumen untuk membacanya. Pengujian tersebut merupakan bentuk uji coba yang paling rumit. Para konsumen diundang untuk menyaksikan tayangan televisi atau pertunjukan bioskop yang uji komersilnya juga dilakukan. 2. Pasca tes iklan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kampanye iklan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Adapun atas hasil yang diperolehnya sudah tentu memerlukan perubahan-perubahan atau koreksi ke arah yang lebih baik dan menguntungkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Solihat. Memutuskan media dan mengukur efektivitas. Keputusan media. Yang pertama, ketersediaan televisi, surat kabar, serta bentuk media elektronik dan media cetak yang lain bervariasi di seluruh dunia. Yang kedua, walaupun pasar di negara-negara industri semakin mirip, situasi media tetap bervariasi amat besar. Yang ketiga, peraturan yang menyangkut isi iklan bervariasi dan terdapat periode menunggu sampai 2 tahun dalam beberapa negara sebelum seorang pemasang iklan dapat memperoleh waktu untuk penyiaran. Memilih biro periklanan. Yang pertama, dalam memilih biro periklanan internasional, alternatifnya adalah memilih lokal dalam setiap pasar nasional atau yang mempunyai kantor domestik dan di luar negeri. Yang kedua, kriteria pemilihan harus didasarkan pada organisasi pemasaran dan pasar yang diliput oleh perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, bidang utama yang harus dipertimbangkan termasuk organisasi perusahaan, ketanggapan nasional, liputan wilayah, persepsi pembeli. Yang keempat, seiring dengan pergeseran sistem politik ke arah ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi menyatukan pasar lewat aliansi seperti pasar bersama Eropa dan persetujuan pasar bebas Amerika Utara, perusahaan dengan produk yang dipasarkan secara internasional menggunakan pengiklanan dari luar negeri. Promosi penjualan. Beberapa tujuan umum promosi penjualan adalah untuk meyakinkan orang-orang untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan sekarang untuk menggunakan produk yang ada secara lebih sering. Salah satu keunggulan dari promosi penjualan adalah kemampuannya dalam menghasilkan minat dan kesenangan yang besar. Promosi penjualan berpotensi untuk menarik perhatian publik. Penggunaan promosi penjualan juga untuk penunjang periklanan semakin gencar di seluruh dunia. Daya tariknya terkait dengan beberapa faktor. Biaya dan peliknya media periklanan, penentuan target pelangganannya,
yang lebih sederhana dibandingkan dengan perikanan, dan pelacakan efektivitas promosional yang lebih mudah. Sebagai contoh, retur kupon memberikan suatu ukuran aktivitas yang jelas. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh saudari Lydia Saravega. Hubungan masyarakat pemasaran langsung. Hubungan masyarakat atau public relation adalah komunikasi dan hubungan perusahaan dengan beragam jenis publiknya. Publik meliputi para pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat di mana organisasi berkecimpung. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.